Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Terima kasih kepada Pak Edi yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara kuliah tamu ini, kuliah pada hari ini. Juga terima kasih kepada Dokter Tanti, Dokter Erna, dan juga rekan-rekan PPDS sekalian yang sudah hadir pada hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita semua akan mendapatkan kuliah dari Pak Edi mengenai bagaimana inovasi pemanfaatan AI dalam penulisan karya ilmiah. Ini hal yang sangat menarik karena sekarang kan AI sedang gencar-gencarnya dan kita harapkan kita nggak ketinggalan di situ. Bagaimana kita bisa memanfaatkan AI dalam penulisan karya ilmiah kita, atau kalau PPDS mau submit jurnal dan sebagainya. Nah, tanpa berlama-lama, saya rasa kita akan sudah tidak sabar juga untuk mendengarkan paparan dari Pak Edi. Terima kasih Pak Edi, dipersilakan untuk memberikan materi kuliah pada kami. Selamat pagi yang terhormat Dr. Rahmi, Dr. Erna, Dr. Tanti, dan teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita coba mengeksplor fasilitas yang ada di tempat kita di Undip. Ya. Semester yang lalu kita sudah mencoba pada waktu kita dapatkan fasilitas trial, kita dalam waktu sebulan coba kita kebut gitu kan, kita manfaatkan. Nilalah tahun ini Undip kelihatannya sangat tertarik lagi sehingga Undip memberanikan diri tanda petik untuk langganan. Hati-hati ada kalimat langganan. Kalau udah namanya langganan berarti berbayar. Jadi kalau udah berbayar, kalau saudara-saudara atau Bapak Ibu dosen dan yang lain itu ingin memanfaatkan fasilitas ini, ada dua kriteria sedikit khusus untuk dosen, ya kan? Itu bisa silakan hubungi langsung ke perpustakaan pusat, itu dapat akunnya. Jadi fasilitas ini bisa dipakai di mana aja. Tapi untuk mahasiswa diharap Anda datang ke perpustakaan pusat. Di sana akunnya digratiskan. Artinya kita bisa pakai tapi di tempat. Baik, kita coba mulai aja. Nah, pertanyaan tadi sudah diawali oleh Dr. Tanti kan bahwa kita jangan gaptek ke AI. Ya. Artinya kita di sini coba ya, itu saya sampaikan mengapa kita perlu menggunakan platform AI. Ada apa sih gitu. Nah, dari beberapa informasi yang coba saya rangkum, karena saya juga mencoba ngikutin beberapa kegiatan terkait dengan fasilitas pemanfaatan dan kurang lebih dan penggunaan dan macam-macam dari AI, kira-kira kalau bisa saya rangkumkan itu adalah pemakaian AI kini makin penting karena kemampuan dalam mengolah data besar. Jadi datanya itu besar sekali. Jadi ya. Terus yang kedua, meningkatkan efisiensi. Karena dengan data yang besar sekali itu kita dengan waktu hitungan detik kita bisa dapatkan semua. Jadi kalau dulu kita harus download satu-satu, enggak jadul itu. Sekarang ada AI. Ya. Dan memberi wawasan berbasis bukti. Nah ini. Jadi data besar ada referensi yang diberikan, hanya saja bukti ini harus divalidasi. Jadi jangan ditelan mentah. Ya, jadi kira-kira itu kenapa kita harus menggunakan platform AI. Hari ini moga-moga cepat ya, saya bisa sampaikan ada 9 yang mungkin secara bertahap baik khusus untuk pemula, maupun yang lain yang sudah expert atau sudah mendayagunakan pemakaian ini. Jadi yang pertama kita mengapa perlu penggunaan AI. Yang kedua, apa sih yang Undip fasilitasi dengan AI ini. Cermat dan tepat memilih platform. Mungkin sejauh ini kita baru lihat, kan ChatGPT cukup, DeepSeek cukup. Tunggu dulu, platform AI itu macam-macam. Nah, apa yang baru di Scopus AI? Ini yang menurut saya agak menarik dan satu kelebihan sekali. Scopus AI ini ada sesuatu yang tidak semua orang kadang-kadang ngeh, karena informasinya di belakang. Jadi kita kadang-kadang cuma ngeliat di depan, gini sih biasa. Ternyata di belakang itu ada sesuatu yang keren menurut saya. Ini sangat membantu untuk teman-teman yang lagi menyusun proposal. Sangat membantu. Kedua, menyusun buku. Sangat membantu. Ya kan? Terakhir, kita akan coba eksplorasi dengan kalimat satu kata. Dengan eksplorasi dengan satu kalimat. Yang ketujuh, fasilitas dalam Scopus AI. Ini coba saya breakdown-kan ada 13 tahapan ya, dalam Scopus AI. Dan catatan kecil terakhir ada latihan.
Baik, kira-kira itu isinya. Nih, ada beberapa catatan singkat mengenai pemanfaatan AI ya. Misalnya dalam dokter, itu membantu dalam diagnosis dan macam-macam. Oke, itu AI bisa cara ya. Dengan catatan, memang ada catatannya yang menarik juga bahwa di sini peran dokter itu penting dalam mengambil keputusan. Jangan semuanya ikutin apa yang di AI. Karena kembali lagi AI ini jangan dipercaya dulu kalau kita nggak ngecek. Nah, disitulah human-nya keluar bahwa dokter itu penting. Artinya pengambil keputusan. Tapi untuk mengambil keputusan bahwa ini hubungannya ini dengan ini, kita butuh AI. Dari mana sumbernya, apa aja, siapa aja yang pernah ngomong gini, kita butuh AI. Jadi intinya di dalam pemanfaatan AI itu, perankan AI sebagai asisten pribadi digital. Hati-hati. Terus yang kedua, berikutnya saya tadi sudah sampaikan, jangan 100% percaya. Tapi yang kita manfaatkan adalah kecanggihan teknologinya, bahwa dia cepat sekali. Ya. Baik, berikutnya, nah yang kedua adalah apa yang Undip fasilitasi. Ya. Nah, kalau rekan-rekan coba membuka ya di fasilitas Undip, ya jurnal yang dilanggan Undip, itu di bagian tengah, kalau di atas itu jurnal, di bagian tengah itu ada tools. Ini semua tools yang ini semuanya ini. Wow, keren. Dilanggan Undip. Next. Ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 yang sering dipakai dan ini yang tidak berbayar. Nah, artinya berarti kita harus cermat dan tepat memilih platformnya. Ya, jadi kalau sejauh ini kita gunakan cukup ChatGPT atau DeepSeek, tunggu dulu, tunggu dulu. Dia tuh masuk kriteria yang mana? Jadi jangan keliru. Ya, ternyata kayak DeepSeek, ChatGPT dan sejenisnya itu masuk AI untuk pencarian atau asisten digital. Nyari, cuma nyari data aja, entah berantakan atau apa, nyari di situ. Yang kedua adalah platform itu AI itu untuk hiburan, ya, untuk kesehatan atau kebugaran, untuk edukasi, untuk keamanan dan macam-macam. Tapi yang biasa kita familiar adalah di sini. Dan di sini dia fungsinya adalah sebatas pencarian dan sebagai asisten digital tertentu di sini, ya. Baik, ini satu contoh saya nanya dengan ChatGPT, cuma satu kata, nggak jawab dia, jawabnya cuma gini. Saya bilang stroke. Karena apa? Di ChatGPT itu kita punya rumusnya. Harus apa konten ini ada 3 rumus dan itu semua orang tuh mengeluarkan rumus. Ya kan? Tapi kalau nggak tepat ya nggak pas. Nah ini satu contoh saya kasih kata stroke. Artinya apa? Kalau ada satu kayak gini berarti oke, kalau gitu saya mau tuliskan di sini stroke terkait dengan teknologi atau stroke atau bagaimana penanganan. Nah ada 2 kalimat atau kalau saya bahasa di dalam penelitian ada 2 variabel berikutnya lah yang mengikuti. Ya, jadi stroke oke, variabel berikutnya apa? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa suatu penelitian itu adalah hubungan antara 2 variabel atau lebih. Kalau cuma satu variabel nggak bisa kita cerita. Tapi juga jangan banyak variabel, kita pusing. Terus yang kedua, agak pinter sedikit ini, DeepSeek. Makanya sekarang lagi promo, bukan promo, lagi booming. Saya tanya stroke itu, dia jawab asal aja. Terserah apa data yang dia punya, itu dijawab. Berikutnya Google Scholar, mungkin kita familiar. Saya nulis stroke, di situ kita dipandu. Mau stroke yang mana nih? Tapi kalau di sini dengan Google Scholar, wah kita harus memilah gitu, yang mana gitu. Ya. Terus kalau saya pakai Flexicity juga sama, cuma tampilannya beda. Ya, dia masih masih tanda petik banyak sekali informasi, segala informasi dia informasikan ke kita. Cuma di sebelah kanan kadang-kadang dikasih sedikit visual. Nah, Connected Papers, kalau yang di sini ya, contohnya Connected Papers ini, saya ingin tahu artikel yang terpilih katakanlah, ini kira-kira kayak gini.
itu hubungannya dengan yang lain itu kayak apa. Dia mensitasi siapa, dia disitasi oleh siapa, berapa banyak yang dipakai orang ini. Nah, kita bisa tahu. Oke, sekarang kita masuk ke Scopus AI. Next. Nah, apa yang terbaru? Ada emerging themes. Jadi ada prediksi atau tema-tema kelanjutan. Oke. Nah, oke, kita coba review sedikit, mulai dikit ya. Jadi masuknya ke sini ya, jurnal, ada Scopus. Nah, sejauh ini yang saya coba bedah semuanya baru Scopus inilah yang melengkapi dengan fasilitas AI. AI yang renyah tuh di sini karena semuanya dikit-dikit mau Scopus berapa gitu. Nah, kita di sini ya. Nah, ini bayangkan, tadi kalau kita nggak masuk ke Scopus AI, masuk ke Scopus biasa, ya kan, yang web scope, kita nulis saja stroke, kita hampir 1,5 juta data, karena kita cuma satu kata. Nah, yang AI, ya, itu di sana ada tulisan new, ya. Kita tadi coba aja ketikkan di sini apa yang mau kita cari. Jadi big data yang ada di Scopus AI ini adalah kembali lagi seluruh data dari seluruh jurnal yang ada eh, di bawah Sign Direct ini kan, itu kan banyak sekali jurnalnya, ya. Datanya itu dia mendata atau mengkolektif dari tahun 2023 sampai 2025. Nah, untuk itu saran saya nanti kalau menggunakan seperti gini, misalnya saudara-saudara ingin melihat permasalahan apa, tulis saja lengkapi di sini. Referensi apa, tunjukkan referensi dari tahun sekian sampai sekian, sebutkan aja. Baik, ini kita pakai satu kata kunci tadi ya. Nah, kalau itu satu kata kunci, katakanlah ini stroke di Scopus AI, maka gunakan bantuan ini, Go Deeper atau enggak Emerging Themes. Nah, ini satu contoh. Saya ketik kata stroke, dia akan membreakdown beberapa. Dia sudah menuliskan dengan adanya referensi yang terkait, walaupun satu kata kunci. Tapi kalau kita ingin lebih detail lagi, karena data ini dia merekam kira-kira sampai sejauh mana kalimat atau kata stroke itu sedang banyak atau bagian mana yang sering digunakan atau dipertanyakan. Semakin kita sering ngeklik atau memakai fasilitas ini, semakin detail dia nanti memberikannya. Di emerging times ini, nah di sini dia akan memberikan beberapa hipotesis yang berpotensi. Di dalam Scopus AI ini sebagai informasi, kita nulis dengan bahasa apa aja bisa. Nanti deskripsinya ya sama, bahasa Jepang ya bahasa Jepang. Hati-hati, nanti saya pelan-pelan ya, nanti saya sampaikan. Kalau kita cuma satu kata, dia di sini nanti ada penjelasan sedikit yang dia akan cari adalah stroke-stroke dalam artian apa. Dia cuma dua mungkin, definisi dan dampak. Padahal kita nggak butuh dampak lah. Makanya lengkapilah. Jangan stroke aja, apa yang mau dilengkapin gitu. Kalau Anda nulis stroke gitu aja, ya untuk dia sementara waktu dia mungkin nulisnya apa dan apa. Itu nanti ada keterangannya di bawah di sini ya. Jadi kembali lagi jangan cuma percaya ngetik kalimat itu terus yang ini Anda ambil. Karena apa? Di sini dia udah ngasih di bagian atas itu dia udah ngasih eh, batasannya yang mau diinformasikan hanya ini dan ini. Kalau kurang, nah kalau gitu Anda tambahkan dulu kalimatnya ya, maka akan sesuai dengan apa yang dimau. Nah, apa saja faktor risiko yang menyebabkan stroke misalnya gitu kan. Karena tadi saya di awal itu saya bilang stroke jangan stroke ya. Saya tak ngambil inilah di Go Deeper. Cobalah saya tak tanya apa saja menyebabkan stroke gitu. Nah, kalimat ini saya masukkan ke dalam Scopus, ke dalam pencarian data, nanti akan keluar lebih detail, lebih tepat. Nah, contoh ya, ini saya sudah masuk ke Scopus AI. Ini saya menggunakan kalimat yang tadi ya. Saya ketik ya, bisa diambil dari Go Deeper tadi saya sampaikan. Nah, di sini ya ini khusus untuk yang pemula atau yang mungkin baru mengenal, kita coba belajar pelan-pelan. Di awal itu akan diberikan satu ringkasan apa itu stroke yang terkait tadi sedikit. Terus berikutnya mulailah dia mendeskripsikan apa yang dimau. Ya. Nah, enaknya di sini perhatikan ada angka-angka ini adalah data yang ada di sini di sebelah kanan.
begitu kita klik angka 3, maka data yang sebelah kanan referensinya mengarah ke 3. Jadi kalau kita nggak ngeklik, ya udah, ini tulisannya referensi 1, 2, 3, 4, nggak tahu gitu. Tapi kalau kita coba, saya tak lihat yang nomor 1, itu nanti yang di sini ketemu nomor 1-nya. Nah, bagusnya sampai di sini itu apa? Sampai sejauh ini dari data awal, langkah awal ini kita udah diinformasikan ada 13 referensi yang terkait. Ya akan nyampaikan ini. Nah, di samping kalau ini kita lihat tadi referensi, ini yang kelihatannya tahun ini juga baru, dia bukan hanya referensi aja, tapi kita diberikan foundation dokumennya. Jadi dokumen prinsipalnya apa nih untuk itu kita diberi. Jadi bukan hanya artikelnya toh, tapi mungkin buku, mungkin apa yang sering dipakai dari apa untuk sitasi-sitasi ya seperti ini sampai 2.300 sekian sitasi, 700 sekian. Kalau artikel kan paling banyak 700, 650 atau apa, bahkan satu, bahkan yang terbaru mungkin belum. Tapi ini adalah sering dipakai. Kayak katakanlah buku wajibnya kita ya. Itu sama dia disampaikan bahwa kalau tema ini buku utamanya adalah seperti ini. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa nomor 1 itu adalah artikelnya, dia akan langsung fokus pada referensi 1. Kalau kita ingin lihat referensi 1 ini, di sini silakan buka dokumennya, klik gitu aja lagi. Ini enaknya kalau kita di Undip, semua dokumen bisa kita buka. Kiat saya adalah biasanya saya nyari dokumen itu komplit dulu, ya, misalnya saya butuh 5 yang utama, saya download. Habis saya download, saya masukkan ke ChatGPT, kalau enggak DeepSeek. Di DeepSeek dia upload. Terus saya suruh mereka mentabulasi. Yes, akurat. Dan tabulasinya keluar. Karena di sini nggak bisa. Nah, enaknya tadi setelah kita buka, saran saya, makanya tadi saya sampaikan di perpustakaan Undip itu kita dibimbing, itu diantaranya kita dibimbing nggak sekedar sampai di sini. Begitu kita belum tahu bagaimana mensitasi, nanti langsung diajarin dari sana loh. Anda belum tahu sitasi, langsung diajarin langsung. Jadi kita keluar dari ruangan itu udah beres. Misalnya ini, kalau kita pakai Zotero, saya pakai Zotero, ya, saya familiar. Itu di bagian atas itu ada gambar kayak amuba kayak gini. Ya. Udah, artikel ini saya klik di amuba itu, langsung Zotero Connect-nya ini akan merekam. Selesai. Metadata dari artikel ini sudah kesimpan di Zotero. Nah, kalau katakanlah ini saya dulu awalnya juga manual gini, ini saya udah nyari banyak, nge-save-nya gimana ya? Kalau ChatGPT di sebelah kiri itu ada history dari kegiatan kita. Jadi besok kita ngeklik lagi bisa. Tapi nggak janji. Kalau suatu ketika dia hilang atau kita kebanyakan, hilang. Save aja ini, copy aja di sini. Klik itu nanti itu semua ke copy sampai ke daftar pustakanya ke copy, pindah aja dulu. Tahapan ketujuh, ya, expanded summary ini ya, ini adalah dia menceritakan referensi atau ringkasan lebih detail dari paparan instruk tadi secara umum ya. Jadi sebenarnya ini hampir kayak summary yang di awal tapi lebih detail ya, dilengkapi dengan data-datanya. Tadi kan saya sudah sampaikan, perlakukanlah AI itu kayak asisten kita gitu. Jangan cuma disuruh toh. Ya, kita sekali-sekali lah acungi jempol, terima kasih. Dia akan jawab, ya sama-sama. Begitu loh. Jadi kita ucapkan terima kasih aja, ya sama-sama. Selamat malam, saya mau istirahat. Ya sama-sama, ketemu besok. Dia kayak orang gitu. Jadi jangan cuma butuh cari. Jadi sekali-kali yang bagian mana acungi jempol. Kalau ada yang salah, nggak tepat, ya ada bilang salah. Nanti mereka akan minta komentar kita. Di Scopus ini kita juga dibantu untuk membuat mappingnya dari data pemahaman awal kita cuma misalnya stroke gitu ya. Oh ini saya salah ngambil ya. Itu malah batik ya. Nah, data itu grafik ini di dalam Scopus AI akan tampil, hati-hati jangan di print screen. Cukup klik aja ini. Klik dia akan ke download ya. Hati-hati juga downloadnya itu nanti dalam nama folder chat. Nah, sebaiknya kalau ini udah di-download, pindah kasih nama. Grafik ini akan sangat membantu kita ya. Tema yang kita bicarakan apa, variabel yang terkait yang ada di artikel atau jurnal itu apa, dia membahasnya kayak apa. Nah, di sini juga bagus lagi, bukan sekedar nama, kita akan diinformasikan juga
penulis atau peneliti yang terkait atau yang expert di bidangnya. Itu siapa aja dari data big datanya Scopus. Tapi kalau dari data di depan, kita akan diberikan juga siapa aja expert yang terkait. Ini adalah go deeper-nya tadi. Jadi kalau tadi saya nanya faktor apa aja menyebabkan stroke, pada data itu dieksplor, di go deeper berikutnya, dia akan memberi satu data baru lagi. Apakah Anda mau lanjutkan ini atau mau bertanya di luar itu. Jadi dia ngeliat kekurangannya. Nah, ini yang terbaru di Emerging Times ini, kita akan diberikan beberapa hipotesis dari yang udah kita download atau pelajari, kita dikasih kalau nggak salah minim 5 hipotesis, apalagi yang kira-kira tema penelitian yang juga menarik. Nah, ada penjelasan ini. Di sini, ini adalah ide-ide baru atau hipotesis baru dari pertanyaan kita awal. Ada namanya konsisten time, tapi ada juga nanti sama dia, ini yang sangat menarik. Dikasih ini, rising times, tema-tema yang wow, lagi booming. Bahkan nanti di sini dikasih data. Baik, ya, jadi ini yang konsisten temanya yang konsisten, ya. Ini yang rising, ya. Oke. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan kaitan dengan Scopus ini. Jadi catatan saya di sini adalah satu, manfaatkan platform jurnal langganan Undip yang ada di SSU. Ya, pakailah tadi pakai Undip Connect dan apa, masuk ke sana. Yang kedua, manfaatkan tools terutama yang berbayar. Biasakan mencari sumber referensi atau fokus langsung pada publisher yang terpercaya. Artinya publisher yang terpercaya tadi, kalau kita ingin dapat dari Scopus, dari Elsevier, dari Taylor, ya masuklah ke linknya itu. Sejauh ini jurnal yang dilanggan Undip itu kelihatannya baru Scopus AI, yang ada AI-nya maksudnya. Dari sekian jurnal yang dilanggan, ya, yang pakai AI itu kelihatannya baru Scopus. Terakhir, berbestianlah dengan asisten digital Anda. Jangan anggap dia mesin, kayak teman kita diskusi. Ya, ini saya sedikit kasih penjelasan. Ini saya tinggal copy paste di SSO. Jadi fasilitas AI ini, hati-hati, ini fungsinya nggak sama semua loh ya. Ya, hati-hati, fungsinya nggak sama semuanya. Jadi misalnya kayak Skyspace, itu platform ini menawarkan berbagai alat untuk membantu penulisan seperti menganalisis bibliografi, mengelola referensi, dan mengetahui kolaborasi dalam proyek penelitian. Nah, ya kalau yang chat PDF ini, ya kan, dia di sini adalah dari satu file PDF yang kita punya, katakanlah gitu kan, tadi kan kita mau develop, terus kita insertkan ke sana, nanti kita bisa tanyakan, tolong ringkaskan metodenya, 10 kata aja. Quillbot fungsinya ini, DeepL fungsinya ini, Gemini fungsinya ini. Jadi masing-masing ini, oke, terakhir dari saya, ini ada satu catatan yang menarik yang Dr. Ami dan Dr. Erna tadi ingin diperjelas lagi. Jadi pada waktu kita dapat data yang sebelah kiri, ini kan ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah referensi jurnal. Nah, di dalam jurnal itu, di dalam referensi ini, kalau kita scroll ke bawah, itu ada foundational dokumen. Itu mungkin buku Biblenya kita. Itu dia nggak disitasi, karena itu dipakai oleh bagian dipakai oleh nggak tahu siapa yang ada di jurnal itu. Kecuali di artikel itu dia memang nyantumkan langsung dari buku inilah dia akan muncul. Tapi itu adalah kebantu kita di sini. Dan waktu dan tepat, monggo saya kembalikan ke Dr. Ami. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih Pak Edi atas penjelasannya ya, suatu hal yang baru buat kita ya. Ternyata dari SSO kita bisa explore banyak di sini dan bantu untuk penulisan karya ilmiah kita. Tapi ingat tetap kita nggak boleh percaya 100% karena kita harus sebagai pemikir utama di sini, jangan mengandalkan semuanya ke AI. Ya, dari sini apakah masih ada pertanyaan? Mumpung ada Pak Edi di sini, sudah cukup jelas? Ya, nanti tugasnya tolong segera dikirimkan ya. Itu kan buat kalian latihan juga sebenarnya ya. Terutama yang adik-adik baru ini yang baru masuk atau baru membuat referat atau karya tulis ya. Tapi ingat tadi ya, ini hanya panduan atau membantu kalian. Jangan 100% dipercayakan semuanya ke AI dan jangan sampai itu jadi plagiarisme. Ya, saya rasa sekian. Terima kasih banyak atas materinya Pak Edi dan atas
kehadiran Dr. Tanti, Dr. Erna, dan rekan-rekan PPDS sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.